Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di masa pandemi ini, tidak lupa, Ibu mengingatkan 3M. Apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Iya. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Oka Julita. Kalian bisa panggilnya Ibu Oka. Ibu ini mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang Ibu akan men-sharing materi kelas 3. Sebelumnya, Ibu mau share screen PPT dulu ya. Sudah terlihat? Ibu besarkan dulu ya. Nah, ya sudah terlihat semuanya PPT-nya? Oke, jadi Ibu akan men-sharing materi kelas 3, tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dan pembelajaran pertama. Nah, sebelum mulai, Ibu akan memberitahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenal pola irama lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menemukan pokok-pokok informasi dan memahami isi teks. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu lihat-lihat, kok semuanya lemes ya? Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ada yang tahu tepuk semangat gimana? Ada yang tahu? Ya, Ibu contohin dulu ya. Kalian perhatikan baik-baik. Oke. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Nah, sekarang kita tepuk semangatnya bareng-bareng. Kalian ikutin ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Udah pada sarapan belum? Sudah? Ada yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Besok-besok sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kalian harus sarapan dulu ya. Oke? Kenapa harus sarapan? Supaya kalian fokus belajarnya. Coba kalau kalian gak sarapan, nanti perutnya bunyi-bunyi, jadi kan gak fokus belajarnya. Oke? Nah, yang sarapan tadi sarapannya pakai apa? Pakai susu, iya. Terus pakai apa lagi? Pakai, oh ada yang pakai roti. Kalian tahu nggak roti itu terbuat dari apa bahan utamanya? Ya, roti itu terbuat dari tepung terigu. Ya, itu tepung terigu itu bahan utamanya ya, dan ada bahan-bahan pelengkap lainnya. Ngomongin soal roti, kalian tahu nggak ada lagu judulnya Rotiku? Ada yang tahu? Gimana kalau kita nyanyi Rotiku bareng-bareng? Oke? Nah, Ibu sudah menyiapkan liriknya. Kalian yang belum tahu liriknya bisa lihat di PPT ya yang sudah Ibu sediakan. Nah, terlihat liriknya?
Oke, ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, Ibu contohkan dulu ya. Nanti kita nyanyinya bareng-bareng selanjutnya. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Nah, kita nyanyi bareng-bareng sekarang ya. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Iya, seperti itu ya lagunya. Oke. Selanjutnya, ya, kembali share screen ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Rotiku. Sudah terlihat PPT-nya? Nah, Ibu turunin dulu ya. Lagu Rotiku ini memiliki pola irama yang berbeda-beda. Jadi, ada yang tahu nggak pola irama itu apa? Ya, ini ya, kita baca bareng-bareng ya. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ya, jadi nanti coba kalian di rumah ajak orang tua kalian, ajak kakak kalian, ajak adik kalian untuk menyanyikan lagu Rotiku. Nah, nanti kalian dengerin lagi nih, bener nggak pola iramanya lagu Rotiku itu berbeda-beda. Oke? Nah, tadi kan Ibu bilang roti itu terbuat dari bahan baku tepung terigu. Dari tepung terigu diolah atau diproses menjadi roti. Nah, itu termasuk namanya teknologi pangan. Apa teknologi pangan? Ada yang tahu? Iya. Jadi, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Itu ya. Teknologi pangan. Kita baca bareng-bareng, oke? Kalian simak, Ibu bacakan buat kalian. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Seperti yang tadi Ibu bilang, dari yang tadi bahan bakunya cuma terigu, diolah itu menghasilkan makanan baru, yaitu roti. Teknologi pangan menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Salah satu diantaranya adalah mengolah hasil panen. Mengolah hasil panen juga dilakukan dengan teknologi pangan. Hasil panen yang berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya, ada yang bisa sebutin contohnya? Contohnya kacang kedelai deh. Kacang kedelai hasil panen atau bukan? Hasil panen ya. Iya, kacang kedelai bisa diolah menjadi makanan apa aja nih? Ada yang tahu kacang kedelai? Ya, kacang kedelai bisa diolah menjadi susu kedelai. Terus apalagi? Iya, benar. Bisa jadi tempe. Terus bisa jadi
Tahu. Ada yang tahu cara membuat tahu? Ada yang pernah buat tahu? Ya, jadi nanti kalian di rumah belajar ya cara membuat tahu. Ini ada caranya, sudah Ibu sediakan. Kalian boleh catat di buku. Ya, yang pertama itu adalah menghaluskan dan merebus kedelai. Yang kedua, hasil rebusan disaring hingga tidak ada ampasnya. Jadi disaringnya sampai halus, sampai nggak ada ampasnya. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Jadi kalau mau membuat tahu dari kacang kedelai, diolah ke susu kedelai, lalu diberikan cuka dan didinginkan. Lalu adonan yang didinginkan sudah siap untuk dicetak. Tahu cetakan tahu? Iya, cetakan tahu yang kotak-kotak itu loh. Tahu bentuknya kotak kan? Yang tebel. Iya. Iya. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui untuk menyaring tahu menggunakan kain. Kalian juga perlu mengetahui luas kain tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku. Contohnya seperti di bawah ini nih. Ini contoh dari satuan luas. Tadi kan di cara pembuatan tahu, yang kedua ada hasil rebusan harus disaring sehingga tidak ada ampasnya. Nah, disaring ini pakai kain. Nah, kainnya juga tidak boleh asal-asalan. Kalian harus tahu dulu nih, luas kain tersebut itu harus seberapa. Ukurannya harus sama, oke? Karena bentuk tahunya nanti beda-beda kalau luas kainnya beda-beda. Nah, diperhatikan, ini adalah contoh satuan luas. Yang kotak ini ya, terlihat ini. Ya. Next, nah kainnya itu dibagi menjadi dua. Ada kain A dan ada kain B. Terlihat ya? Nah, kita harus menghitung berapa sih luas dari kain A dan kain B. Coba kita hitung. Tadi kan kalau satu kotak itu namanya satuan luas. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Di kain A dulu. Ada 1, ini kalian lihat kursornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di kain A ada berapa satuan? Iya, ada 6 satuan. Iya. Di kain B kita itu bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, luas kain A tadi ada 6 satuan dan luas kain B ada 16 satuan. Sudah mengerti satuan? Sudah mengerti menghitung satuan luas? Nah, coba sekarang kalian hitung ya. Ibu sudah menyiapkan. Terlihat tidak? Nih, ya. Terlihat ya. Nah, seperti ini saja. Ya, kalian hitung ya. Ada 1, lihat. Ada 1, 2, 3. Kalian hitung ya, bareng-bareng.
Bentar ya, ini karena pakai background. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang Ibu pegang ada berapa satuan luasnya? Iya, benar. Ada 10. Nah, seperti ini terlihat ya. Tuh, ada 10. Berarti kalian sudah paham ya? Baik, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar mengenal pola irama di dalam lagu Rotiku. Tadi kita juga sudah belajar tentang teknologi pangan sederhana. Lalu kita juga sudah belajar mengenal satuan luas. Wah, hebat. Jangan lupa ya belajarnya. Harus diingat-ingat terus. Jangan sekarang belajar lupa, nanti 2 jam kemudian udah lupa. Jadi harus terus dipelajari. Oke anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf bila ada kesalahan atau kendala dalam pembelajaran kali ini. Oke, Ibu pamit undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Dadah!